Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar nih adik-adik? Nah, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk memulai pelajaran, kakak buka dengan pantun nih. Otot kawat, tulangnya besi. Itulah Samson, orang yang kuat. Judul pelajaran kita hari ini, akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, baru-baru ini kan kita baru saja melaksanakan peringatan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Setelah kita sama-sama sholat berjamaah Idul Adha, bagi yang bisa berkurban lalu disembelih. Nah, setelah itu dibagi-bagi. Nah, apa sih fungsinya itu? Mari kita simak penjelasan dalam video berikut ini. Kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah mengenai pengertian akikah. Jadi akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Jika pada hari ke-7 tersebut seorang ayah belum mampu menyembelihnya, maka menyembelih akikah untuk anaknya, maka boleh dilakukan pada saat dia mampu sebelum anak tersebut dewasa. Kemudian mengenai hukum akikah ini adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari hari kelahiran anak. Akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Jika penyembelihan biasanya tujuannya hanya untuk dikonsumsi, akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Adapun mengenai ketentuan hewan akikah ini, mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat daripada kambing atau domba tersebut adalah yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kemudian kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi. Kemudian mengenai pembahasan berikutnya ialah pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian daging akikah ini berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah masak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Kemudian tentang hikmah pelaksanaan akikah, yang pertama menghidupkan sunnah, kemudian membebaskan anak dari ketergadaian, kemudian ibadah akikah mengandung unsur pelindungan dari setan, kemudian dengan ridho dan pertolongan Allah, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan, kemudian merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah, kemudian sebagai sarana menampakkan rasa gembira, kemudian memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Berikutnya mengenai kurban. Jadi apa itu kurban? Kurban istilah ilmu fikih ialah al-udiyah, yang bentuk jamaknya al-adahi secara bahasa. Kurban berasal dari kata qarraba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Hukum kurban ialah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi apabila dia tidak melaksanakannya, hukumnya menjadi makruh. Berikutnya adalah ketentuan mengenai hewan kurban. Jadi jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut. Unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Menurut para ulama, tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering.
Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang. Adapun mengenai waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, baik siang maupun malam penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang. Tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Orang yang berkurban atau sahibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Ketika menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban, sahibul kurban, menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban tersebut maksimal 1/3 daripada daging kurban. Adapun hikmah dari pelaksanaan kurban ialah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha, kemudian mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, kemudian mendidik kita untuk peduli kepada sesama, dan mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, alhamdulillah sudah kita simak bersama mengenai apa itu akikah, apa itu kurban, syarat akikah, syarat kurban, kemudian kedua manfaat dari akikah dan kurban tersebut. Oke, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Kakak akhiri lagi dengan pantun, kue bolu manis rasanya, dicampur topping oles mentega. Mari berbagi kepada sesama, mudahan hidup jadi bahagia. Salah hilaf dari kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.